Lagi di renungan hari ini ya, puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Amin ya. Kiranya semakin hari kita semakin mencintai Tuhan lebih lagi ya. Semakin hari kita semakin rindu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Semakin hari biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan di muka bumi ya, karena kita tahu ya, bila nama Tuhan yang dipermuliakan ya, maka berkat-berkatnya, perkenanannya ya akan melimpah di atas muka bumi. Dan kalau itu terjadi, kedamaian, sukacita, ya, kebaikan yang terjadi. Karena apa? Hati manusia itu dipenuhi oleh Roh Kudus kebaikan, sehingga apapun keputusan yang diciptakan manusia tersebut pasti untuk mendatangkan kebaikan pada manusia lain ya. Dan biarkan kemuliaan Tuhan saja yang melingkupi muka bumi ini. Amin ya. Mari kita saling berusaha ya, terus saling dukung, saling support, saling bantu. Apapun yang bisa kita lakukan ya, lakukan ya. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan, agar kebaikan saja yang terjadi, dimulai dari diri kita. Mau kita ditempatkan di rumah ya, di dalam pekerjaan atau dimanapun ya. Jangan ada pencobaan-pencobaan yang dilakukan kepada manusia lain ya. Jangan ada hal-hal yang tidak baik yang dilakukan manusia lain ya, karena itu nantinya akan berdampak pada orang lain juga. Dan itu seperti mata rantai yang saling bertautan ya. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, maka itu yang akan terjadi kepada manusia lainnya lagi ya, karena manusia yang kita beri kebaikan pasti rindu juga untuk memberikan kebaikan bagi orang lain ya. Tapi apabila manusia memberikan suatu hal yang tidak baik atau kejahatan, pasti manusia itu akan mengalami kepahitan dan akan secara sadar atau tidak sadar akan memberikan keburukan atau kepahitan juga kepada orang lain. Kita stop ya, kita stop, jangan ulangi hal-hal yang tidak baik ya, tapi kita berikan kebaikan ya. Apapun yang sudah kita terima di masa lalu ya, kita stop di situ untuk kebaikan, karena itu yang dimaui Tuhan ya. Berikan kebaikan kepada manusia lain ya, karena itu nantinya akan berdampak. Kebaikan atau keburukan yang diberikan manusia atau kita berikan itu akan berdampak ya. Jadi kalau kita diberikan kebaikan, jangan ada hati yang busuk ya, yang mau membalas kebaikan itu dengan kebusukan ya, jangan. Tapi berikan kebaikan kepada siapapun, karena itu akan menular dan itu akan kembali lagi ke anak cucu kita ya. Jangan salah, itu akan kembali lagi ke lingkungan kita. Kalau kita tidak memberikan kebaikan, itu akan balik lagi. Jadi berikan saja kebaikan ya, dimanapun itu ya. Kita akan lanjutkan ya, membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan diambil di kitab Hakim-Hakim ya, pasal yang ke-19 ayat 1 sampai 30. Judul perikopnya, perbuatan noda di Gebea. Terjadilah pada zaman itu ketika tidak ada raja di Israel, bahwa di balik pegunungan Efraim ada seorang Lewi tinggal sebagai pendatang. Ia mengambil seorang gundik dari Betlehem Yehuda, tetapi gundiknya itu berlaku serong terhadap dia dan pergi daripadanya ke rumah ayahnya di Betlehem Yehuda, lalu tinggal di sana 4 bulan lamanya. Berkemaslah suaminya itu lalu pergi menyusul perempuan itu untuk membujuk dia dan membawanya kembali. Bersama-sama dia bujangnya dan sepasang keledai. Ketika perempuan muda itu membawa dia masuk ke rumah ayahnya, dan ketika ayah itu melihat dia, maka bersukacitalah ia mendapatkannya. Mertuanya, ayah perempuan muda itu, tidak membiarkan dia pergi, sehingga dia tinggal 3 hari lamanya pada ayah itu. Mereka makan, minum, dan bermalam di sana. Tetapi pada hari yang keempat, ketika mereka bangun pagi-pagi, dan ketika orang itu berkemas untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu kepada menantunya, segarkanlah dirimu dahulu dengan sekerat roti, kemudian bolehlah kamu pergi. Jadi duduklah mereka lalu makan dan minumlah keduanya bersama-sama. Kata ayah perempuan muda itu kepada laki-laki itu, baiklah, putuskan untuk tinggal bermalam dan biarlah hatimu gembira. Tetapi ketika orang itu bangun untuk pergi juga, mertuanya itu mendesaknya sehingga ia tinggal pula di sana semalam. Pada hari yang kelima, ketika ia bangun pagi-pagi untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu, mari segarkanlah dirimu dahulu dan tinggallah sebentar lagi sampai matahari surut, lalu makanlah mereka keduanya. Ketika orang itu bangun untuk pergi bersama dengan gundiknya dan bujangnya, berkatalah mertua ayah
Perempuan muda itu kepadanya, lihatlah matahari telah mulai turun menjelang petang. Baiklah tinggal bermalam, lihat matahari hampir terbenam. Tinggallah di sini bermalam dan biarlah hatimu gembira. Maka besok kamu dapat bangun pagi-pagi untuk berjalan dan pulang ke rumahmu. Tetapi orang itu tidak mau tinggal bermalam. Ia berkemas lalu pergi. Demikian sampailah ia di daerah yang berhadapan dengan Yebus, itulah Yerusalem. Bersama-sama dengan dia ada sepasang keledai yang berpelana dan guningnya juga. Ketika mereka ke Yebus dan ketika matahari telah sangat rendah, berkatalah bujang itu kepada tuannya, marilah kita singgah di kota orang Yebus ini dan bermalam di situ. Tetapi tuannya menjawabnya, kita tidak akan singgah di kota asing yang bukan kepunyaan orang Israel, tetapi kita akan berjalan terus sampai ke Gibea. Lagi katanya kepada bujangnya, marilah kita berjalan sampai ke salah satu tempat di sana dan bermalam di Gibea atau di Rama. Lalu berjalanlah mereka melanjutkan perjalanannya dan matahari terbenam ketika mereka dekat Gibea kepunyaan suku Benyamin. Sebab itu singgahlah mereka di Gibea. Lalu masuk untuk bermalam di situ dan setelah sampai duduklah mereka di tanah lapang kota, tetapi tidak ada seorang pun yang mengajak mereka ke rumah untuk bermalam. Tetapi datanglah pada malam itu seorang tua yang pulang dari pekerjaannya di ladang. Orang itu berasal dari pegunungan Efraim dan tinggal di Gibea sebagai pendatang. Tetapi penduduk tempat itu adalah orang Benyamin. Ketika ia mengangkat mukanya dan melihat orang yang dalam perjalanan itu di tanah lapang kota, berkatalah orang tua itu, kemana engkau pergi dan dari manakah engkau datang? Jawabnya kepadanya, kami sedang dalam perjalanan dari Bethlehem Yehuda ke balik pegunungan Efraim. Dari sanalah aku berasal. Aku tadinya pergi ke Bethlehem Yehuda dan sekarang sedang berjalan pulang ke rumah. Tapi tidak ada orang yang mengajak aku ke rumahnya. Walaupun ada padaku jerami dan makanan untuk keledai kami, pula roti dan anggur untuk aku sendiri, untuk hambamu perempuan ini dan untuk bujang yang bersama-sama dengan hambamu ini. Lalu kami tidak kekurangan sesuatu. Lalu berkatalah orang tua itu, jangan khawatir, segala yang engkau perlukan biarlah aku yang menanggung, tetapi janganlah engkau bermalam di tanah lapang kota ini. Sesudah itu dibawanyalah dia masuk ke rumahnya, lalu keledai-keledai diberinya makan. Maka mereka pun membasuh kaki, makan dan minum. Tetapi sementara mereka mengembirakan hatinya, datanglah orang-orang kota itu, orang-orang Dursila, mengepung rumah itu. Mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua pemilik rumah itu, bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu itu, supaya kami pakai dia. Lalu keluarlah pemilik rumah itu menemui mereka dan berkata kepada mereka, tidak saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat, karena orang ini telah masuk ke rumahku, janganlah kamu berbuat noda. Tapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundi orang itu. Baiklah, kubawa keduanya keluar. Perkosalah mereka dan perbuatlah dengan apa yang kamu pandang baik. Tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat noda. Tapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Lalu orang Lewi itu menangkap gundinya dan membawanya kepada mereka keluar. Kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu dan bermalam-malaman itu mereka mempermainkannya sampai pagi. Barulah pada waktu fajar menyingsing mereka melepaskan perempuan itu. Menjelang pagi perempuan itu datang kembali, tetapi ia jatuh rebah di depan pintu rumah orang itu tempat tuannya bermalam, dan ia menggeletak di sana sampai fajar. Pada waktu tuannya bangun pagi-pagi, dibukanyalah pintu rumah dan pergilah keluar untuk melanjutkan perjalanannya. Tetapi tampaklah perempuan itu, gudinya tergeletak di depan pintu rumah dengan tangannya pada ambang pintu. Berkatalah ia kepada perempuan itu, bangunlah, marilah kita pergi. Tetapi tidak ada jawabnya. Lalu diangkatlah mayat itu ke atas keledai, berkemaslah ia, kemudian pergi ke tempat kediamannya. Sesampainya di rumah, diambillah pisau, dipegangnyalah mayat gudinya, dipotong-potongnya menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potongan, lalu dikirimnya ke seluruh daerah orang Israel. Dan setiap orang yang melihatnya berkata, hal yang demikian belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir sampai sekarang. Perhatikanlah itu, pertimbangkanlah, lalu berbicaralah. Ya, jadi di sini diceritakan sebuah noda di Gibea. Ya, jadi ada seorang Israel ya. Saat itu tidak ada raja. Jadi ada seorang Lewi tinggal sebagai pendatang di Efraim. Dia punya gundik, tapi gundiknya itu kembali ke rumah ayahnya ya. Tapi dalam
perjalanannya balik, ada orang-orang Dursila ya, dan melakukan perbuatan noda ini ya di Gebea. Kita akan renungkan ayat demi ayat. Dikatakan terjadilah pada zaman itu ketika tidak ada raja di Israel, bahwa di balik pegunungan Efraim ada seorang Lewi tinggal sebagai pendatang. Ia mengambil seorang gundik dari Bethlehem Yehuda. Ya, jadi gundik ini dari Bethlehem Yehuda. Tapi gundiknya itu berlaku serong terhadap dia dan pergi daripadanya ke rumah ayahnya di Bethlehem Yehuda. Lalu tinggal di sana 4 bulan lamanya. Jadi gundik itu pergi atau balik ke rumah ayahnya ya. Berkemaslah suaminya itu lalu pergi menyusul perempuan itu untuk membujuk dia dan membawanya kembali bersama-sama dia, bujangnya dan sepasang keledai. Ketika perempuan muda itu membawa dia masuk ke rumah ayahnya, dan ketika ayahnya itu melihat dia, maka bersukacitalah ia mendapatkannya. Jadi kemudian orang Lewi yang ada di Efraim ini kan menjemput ya, kemudian dia datang ke rumah ayah gundiknya ini ya. Saat di sana ya dia dikatakan di sini dia disambut ya. Mertuanya ayah perempuan muda itu tidak membiarkan dia pergi, sehingga ia tinggal 3 hari lamanya pada ayah itu. Mereka makan, minum dan bermalam di sana ya. Jadi orang Lewi ini kemudian bermalam di mertuanya atau orang tua gundiknya ini ya. Tapi pada hari yang keempat ketika mereka bangun pagi-pagi dan ketika orang Lewi itu berkemas untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu kepada menantunya, segarkanlah dirimu dahulu dengan sekerat roti, kemudian bolehlah kamu pergi ya. Jadi ketika dia mau balik ke rumahnya, mertuanya bilang segarkan dirimu dulu, jadi dikasih roti ya. Jadi duduklah mereka lalu makan dan minumlah keduanya bersama-sama. Kata ayah perempuan muda itu kepada laki-laki itu, baiklah, putuskan untuk tinggal bermalam dan biarlah hatimu gembira. Kemudian setelah makan diminta untuk tidur di sana lagi ya, bermalam. Tapi ketika orang itu bangun untuk pergi juga, mertuanya itu mendesaknya sehingga ia tinggal pula di sana bermalam ya. Jadi dia mau bermalam. Pada hari yang kelima ketika ia bangun pagi-pagi untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu, mari, segarkanlah dirimu dahulu dan tinggallah sebentar lagi sampai matahari surut. Lalu makanlah mereka keduanya ya. Jadi ketika bangun pagi lagi ditawari lagi. Ketika orang itu bangun untuk pergi bersama dengan gundiknya dan bujangnya, berkatalah mertuanya ayah perempuan muda itu kepadanya, lihatlah matahari telah mulai turun menjelang petang, baiklah tinggal bermalam. Lihat matahari hampir terbenam, tinggallah di sini bermalam dan biarlah hatimu gembira. Maka besok kamu dapat bangun pagi-pagi untuk berjalan dan pulang ke rumahmu. Tetapi orang itu tidak mau tinggal bermalam, ia berkemas lalu pergi. Ya, jadi ketika ditawari lagi untuk tinggal bermalam lagi, orang ini tidak mau, dia langsung mau pergi ya, dengan bawa bujangnya dan bawa gundiknya ini. Lalu sampailah ia di daerah yang berhadapan dengan Yebus, itulah Yerusalem. Bersama-sama dengan dia ada sepasang keledai yang berpelana dan gundiknya juga ya. Ketika mereka dekat Yebus dan ketika matahari telah sangat rendah, berkatalah bujang itu kepada tuannya, marilah kita singgah di kota Yebus dan bermalam di situ. Jadi bujangnya berkata bermalam aja di Yebus, tapi orang Lewi ini nggak mau, dia mau bermalam di daerahnya orang Israel. Ini jawabnya. Tetapi tuannya menjawab, kita tidak akan singgah di kota asing yang bukan kepunyaan orang Israel, tapi kita akan berjalan terus sampai ke Gibea. Itu yang dikatakan ya. Lalu katanya kepada bujangnya, marilah kita berjalan sampai ke salah satu tempat yang di sana dan bermalam di Gibea atau di Rama ya. Itu yang dikatakan. Lalu berjalanlah mereka melanjutkan perjalanannya dan matahari terbenam ketika mereka dekat Gibea, kepunyaan suku Benyamin ya. Jadi saat itu ada di dekat orang Benyamin. Sebab itu singgahlah mereka di Gibea lalu masuk untuk bermalam di situ, dan setelah sampai duduklah mereka di tanah lapang kota, tetapi tidak ada seorang pun yang mengajak mereka ke rumah untuk bermalam. Jadi saat itu tidak ada orang yang mengajak bermalam, tuh nggak ada orang Benyamin ya. Tapi datanglah pada malam itu seorang tua yang pulang dari pekerjaannya di ladang. Orang itu berasal dari pegunungan Efraim dan tinggal di Gibea sebagai pendatang ya. Tetapi penduduk tempat itu adalah orang Benyamin. Jadi orang ini
Ada orang tua yang baru dari ladang, dia juga pendatang ya. Dia tinggal di sana. Ketika ia mengangkat mukanya dan melihat orang yang dalam perjalanan itu di tanah lapang kota, berkatalah orang tua itu, "Kemanakah engkau pergi? Dari manakah engkau datang?" Jadi orang itu menyapa ya. Menyapa orang Lewi ini, gundiknya dan bujangnya. Menanyai itu ya, jawabnya kepadanya, jawab orang Lewi ini, "Kami datang dalam perjalanan dari Bethlehem Yehuda ke balik pegunungan Efraim. Dari sanalah aku berasal. Aku tadinya pergi ke Bethlehem Yehuda dan sekarang sedang berjalan pulang ke rumah." Itu yang dikatakan ya. "Tetapi tidak ada orang yang mengajak aku ke rumahnya. Walaupun ada padaku jerami dan makanan untuk keledai kami, pula roti dan anggur untuk aku sendiri, untuk hambamu perempuan ini dan untuk bujang yang bersama-sama dengan hambamu ini, kami tidak kekurangan sesuatu." Ya, jadi saat itu mereka juga ada bekal ya. Lalu berkatalah orang tua itu, "Janganlah khawatir, segala yang engkau perlukan biarlah aku yang menanggung, tetapi janganlah engkau bermalam di tanah lapang kota ini." Jadi orang ini mengajak ya orang Lewi itu untuk masuk ke rumahnya. Sudah itu dibawanya lah dia masuk ke rumahnya. Lalu keledai-keledai diberinya makan. Mereka pun membasuh kaki, makan dan minum. Itu ya dilakukan ya. Dan ini yang terjadi. Tetapi sementara mereka mengembirakan hatinya, datanglah orang-orang kota itu, orang-orang Dursila mengepung rumah itu. Mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua pemilik rumah itu, "Bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu itu supaya kami pakai dia." Jadi orang-orang Dursila ini mau ya agar orang-orang Lewi ini keluar. Lalu keluarlah pemilik rumah itu menemui mereka dan berkata kepada mereka, "Tidak, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat, karena orang ini telah masuk ke rumahku. Janganlah kamu berbuat noda." Itu yang dikatakan ya. "Tapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundi orang itu. Baiklah, kubawa keduanya keluar, perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik. Tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat noda." Itu yang dikatakan orang tua itu ya. Tetapi orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Lalu orang Lewi itu menangkap gundiknya dan membawanya kepada mereka keluar. Kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu dan semalam-malaman itu mereka mempermainkannya sampai pagi. Barulah pada waktu fajar menyingsing mereka melepaskan perempuan itu. Jadi orang Lewi itu memberikan gundiknya. Dan orang-orang Dursila itu mempermainkan ya, memperkosa wanita itu semalam-malaman. Menjelang pagi perempuan itu datang kembali, tetapi ia jalan jatuh rebah di depan pintu rumah orang itu, tetapi tuannya bermalam. Tempat tuannya bermalam dan ia tergeletak di sana sampai fajar. Kemudian perempuan ini meninggal ya di peristiwa itu. Pada waktu tuannya bangun pagi-pagi, dibukanya pintu rumah dan pergi keluar untuk melanjutkan perjalanannya. Tapi tampaklah perempuan itu gundiknya tergeletak di depan pintu rumah dengan tangannya pada ambang pintu ya. Berkatalah ia kepada perempuan itu, "Bangunlah, marilah kita pergi." Jadi orang Lewi ini mengajak ya gundiknya untuk pergi. Tapi tidak ada jawabnya. Lalu diangkatlah mayat itu ke atas keledai, berkemaslah ia kemudian pergi ke tempat kediamannya. Sesampainya di rumah, diambilnya pisau, dipegangnyalah mayat gundiknya, dipotong-potongnya menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potongan, lalu dikirimnya ke seluruh daerah orang Israel. Dan setiap orang yang melihatnya berkata, "Hal yang demikian belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir sampai sekarang. Perhatikanlah itu, pertimbangkanlah lalu berbicaralah." Ya, jadi ketika ada peristiwa itu, ada orang-orang Dursila ya dari suku Benjamin itu terjadi, itu baru itu sejak mereka keluar dari tanah Mesir tidak ada terjadi itu, tidak ada orang-orang Dursila ya berarti. Dan ketika itu terjadi, orang Lewi ini mengirimkan mayat wanita itu yang dipotong 12 itu ke daerah-daerah orang Israel. Dan di perikop sebelumnya kita akan baca peperangan seorang Israel melawan Bani Benyamin ya. Jadi ketika itu ya hal itu terjadi, suku Benjamin diserang oleh 11 suku lainnya. Dan di perikop nantinya lagi ya dikatakan suku Benjamin dapat tetap hidup.
Ya, jadi ketika ada yang melakukan hal yang dursila itu dari salah satu suku ya, ketika mereka lewat dan mau singgah di situ, suku Benjamin malah ada orang-orang dursila yang melakukan pemerkosaan. Dan itu sekali lagi dikatakan belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir. Sampai sekarang itu dikatakan oleh mereka, perhatikanlah itu, pertimbangkanlah dan berbicaralah. Ya, dan ketika hal itu terjadi, 11 suku Israel lainnya mengajak perang suku Benjamin. Ya, mereka berperang melawan suku Benjamin karena telah membunuh salah satu dan telah memperkosa yang melakukan hal dursila tersebut. Itu yang dilakukan ya. Mereka mengajak perang suku Benjamin. Karena apa? Suku Benjamin tidak melakukan tindakan tegas kepada orang-orang dursila ini ya. Mereka tidak melakukan sesuatu. Dan itu yang dilakukan oleh 11 suku Israel lainnya. Mereka menyerang suku Benjamin. Mereka mengajak perang ya suku Benjamin ya. Hal-hal ini pernah terjadi ya. Dan sejak keluar dari tanah Mesir itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dan ketika itu terjadi, orang dari orang Israel mengajak perang suku Benjamin. Dan di perikop setelahnya lagi yang kita akan renungkan lagi nanti ya, katakan suku Benjamin dapat tetap hidup ya. Ada yang masih hidup ya. Itu yang terjadi. Ya, ini terjadi saat itu karena tidak ada raja ya di orang Israel. Jadi ketika ada yang berbuat dosa ya dari suku lain, maka suku yang lainnya lagi menyerang. Itu yang terjadi ya. Jadi kiranya ini menjadi pembelajaran bagi kita ya. Karena memang kita tahu ya dalam hukum Taurat, dalam hukum Tuhan kita ya, darah itu bisa meminta keadilan kepada Tuhan ya. Dan suku Israel juga tahu itu ya. Dan kiranya nama Tuhan saja dipermuliakan. Kita ada bisa merenungkan ya setiap peristiwa yang terjadi di masa lalu dan jadi pembelajaran. Yang terpenting jangan diulangi ya. Jangan diulangi. Karena itu akan ada konsekuensinya. Karena kita sudah tahu itu. Jadi kalau kita melakukannya, kita tahu ada konsekuensinya. Amin ya, puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini sedang sakit, berikan kesembuhan kami yang daripada-Mu. Apapun di tubuh kami yang bukan daripada-Mu, kiranya Kau cabut. Dan kami juga berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini membutuhkan pekerjaan dan usaha yang daripada-Mu. Berikan kami semuanya pekerjaan dan usaha yang daripada-Mu, yang mendatangkan hadirat-Mu, yang berkati kami, keluarga kami, orang-orang sekitar kami, bahkan sampai ke penjuru bumi seperti yang Kau mau. Berikan kami semuanya Tuhan, pasangan hidup daripada-Mu, yang takut Kau, yang cinta Engkau, yang mau melakukan kehendak-Mu saja Tuhan, dan mau menerima keluarga kami apa adanya. Dan biarlah kami berdua sebagai pasangan semua istri bisa saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati, saling dukung, saling support, saling bantu. Bila perkataan-Mu dan perbuatan-Mu tinggal tetap dalam kehidupan kami sebagai pasangan suami istri, tinggal tetap dalam kehidupan anak cucu kami, bahkan sampai generasi di mana Kau datang yang kedua kali. Dan kami juga berdoa Tuhan sebagai pasangan suami istri bersama keluarga kami semuanya, keluarga besar kami, kami bisa selalu mempermuliakan-Mu, menyenangkan-Mu, mengembalakan siapapun yang Kau titipkan dalam keluarga kami, menjadi selalu berkat-Mu sampai kesudahannya, sampai ke penjuru bumi seperti yang Kau mau. Berikan kami semuanya Tuhan, anak-anak cucu yang daripada-Mu, yang takut Kau, yang cinta Kau, yang mau melakukan kehendak-Mu saja. Dan apabila di antara kami ada sedang mengalami masalah, beban hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup, berikan penyelesaian masalah daripada-Mu, jawaban-jawaban doa daripada-Mu, terobosan masalah daripada-Mu, solusi masalah daripada-Mu. Dan biarlah nama-Mu saja dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Kiranya kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, dan sejahtera-Mu, kebaikan-Mu lingkupi kami hari ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.